Halo Sobat Statistik, tahukah kamu, menurut data We Are Social and Meltwater tahun 2024, sekitar 85% masyarakat Indonesia aktif bermedia sosial. Nah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penyebaran informasi tercepat di dunia. Namun, menurut survei masyarakat anti fitnah Mafindo tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 62% masyarakat Indonesia pernah tanpa sengaja membagikan berita palsu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa literasi digital sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah di Indonesia. Maka dari itu, yuk kenali peran buzzer serta bahaya disinformasi, misinformasi, dan hoax agar kita menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas dan bijak. Penelitian LIM tahun 2017 dalam Asian Journal of Communication menjelaskan bahwa buzzer di Indonesia seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan pemasaran digital, dengan peran besar untuk membentuk opini publik di media sosial. Menurut KPU Sumbar, dalam beberapa dekade terakhir, revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Media sosial kini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga platform untuk membangun citra diri, termasuk bagi para politisi. Artinya, peran buzzer bisa positif seperti untuk kampanye edukatif atau promosi UMKM, namun bisa juga negatif apabila dilakukan penyebaran hoax dan polarisasi opini. Ketika buzzer bisa dengan mudah mempengaruhi opini, kondisi ini semakin diperkuat oleh rendahnya kebiasaan masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi. Studi Nining di tahun 2025 di Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan mengemukakan bahwa di tengah pesatnya arus informasi digital, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi kebenaran suatu informasi menjadi keterampilan yang sangat krusial, terutama bagi generasi muda yang tumbuh sebagai digital native. Ini memperkuat bahwa misinformasi bukan karena niat jahat, tapi karena kurangnya kebiasaan memeriksa kebenaran informasi. Berdasarkan survei Kata Data Insight Center tahun 2022, sekitar 68% masyarakat Indonesia mengaku pernah menerima informasi yang salah di media sosial, terutama melalui WhatsApp dan Facebook. Namun, kelemahan dalam memverifikasi informasi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan disinformasi secara lebih luas. Laporan Reuters Institute Digital News Report tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan paparan disinformasi tertinggi di dunia, terutama menjelang pemilu. Selain itu, fenomena post-truth di mana fakta objektif kalah dari emosi dan keyakinan pribadi juga menjadi faktor penting dalam menurunnya legitimasi institusi pemerintahan. Hal ini menunjukkan dampak serius disinformasi terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Dengan kondisi yang begitu rentan terhadap disinformasi, tidak mengherankan jika penyebaran hoax di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Kominfo tahun 2024, sejak 2019 hingga awal 2024 telah teridentifikasi lebih dari 13.000 konten hoax di Indonesia dengan topik seputar kesehatan, politik, dan isu sosial. Jadi, data-data tadi menunjukkan bahwa buzzer, disinformasi, misinformasi, dan hoax bukan hanya sekedar istilah dalam dunia maya, tetapi merupakan fenomena nyata yang berdampak besar bagi perilaku digital masyarakat. Terakhir, jadilah agen positif di dunia maya, mulai dari hal sederhana seperti menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi teman sebaya, atau sekedar mengingatkan ketika ada konten yang meragukan. Langkah kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi ekosistem digital yang lebih aman dan berkualitas.